Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Sidang Jumat Tuhan, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari sidang Jumat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB 3, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kerap kali kita terjatuh ke dalam dosa. Baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Karena itu pada saat ini, mari dengan penuh kerendahan hati, kita datang mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita mengaku dosa melalui pujian, bila kurenung dosaku. Bila ku renung dosa
Setelah kita mengaku dosa kita, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Amin. Puji-pujian naik di Sion. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105 sampai 112. Kita akan membaca secara berbalasan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Saudara, kita siapkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Yesaya pasal 55
ayat 10 sampai 13. Yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di minggu pagi ini bersama-sama dalam perayaan ibadah hari Minggu dengan segenap warga Jemaat Sion Parepare. Baik kami yang ada di rumah pun kami yang berada di gereja, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami mengerti dan kami melakukannya. Ini kami Tuhan, kami sudah siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengiri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di hadapanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanaba. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sampai demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Bunyi firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 amin. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin.
Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan firman Tuhan dalam lingkup pelayanan kita Gereja Toraja, yakni menjadi pesemaian firman. Menjadi pesemaian firman, batu mendadi pantaknakan kadanna puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang hadir saat ini pasti sudah pernah mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah. Khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan pasti sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin setiap hari kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, baik itu melalui WA, YouTube, Zoom, dan masih banyak lagi. Ini adalah hal yang baik, karena itu pertanda kita semua masih merindukan firman Tuhan. Tidak mungkin kita mau menyediakan waktu mendengar firman Tuhan jika kita tidak merindukannya. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang ialah bagaimana sikap dan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang sedang diberitakan. Apakah kita asal mendengar saja? Ataukah kita pura-pura mendengar padahal pikiran kita melayang-melayang entah kemana? Apakah kita mendengar tetapi kita tidak mengerti? Atau apakah firman Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada kita, memberkati kita yang mendengarnya, sehingga kita berkomitmen untuk pergi melakukan firman Tuhan itu? Mari koreksilah diri kita masing-masing. Saudara, salah satu cara yang Yesus gunakan dalam pengajarannya ialah menggunakan perumpamaan dengan maksud supaya pendengarnya dapat lebih memahami arti dan makna dari apa yang Yesus ingin sampaikan. Kali ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur. Ketika seorang penabur keluar menaburkan benih gandum di ladang, ada yang jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan oleh burung-burung sampai habis. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, namun menjadi layu dan kering karena dia tidak berakar. Ada juga yang jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian juga jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat buahnya. Saudara-saudara, Yesus mengartikan 4 kategori tempat jatuhnya benih tersebut sebagai hal yang menunjukkan
pada 4 kategori sikap dari orang yang mendengarkan firman Tuhan. Pada setiap tempat dan situasi di mana firman atau Injil itu diberitakan, orang-orang yang menerima dan mendengarnya juga selalu terbagi dalam 4 kategori yang diumpamakan di tempat di mana benih itu jatuh. Satu hal yang pasti bahwa mungkin hanya sedikit benih yang jatuh di tanah yang baik, tetapi hasilnya, dampaknya sangat luar biasa. Karena ada yang berbuah 30, 60, bahkan 100 butir. Jadi persoalannya bukan terletak pada kuantitas atau jumlah atau banyaknya orang yang menerima pemberitaan firman itu, tetapi yang utama terletak pada kualitas, mutu dari orang-orang yang menerima firman Tuhan sebagai pesemaian yang baik bagi tumbuhnya benih-benih Injil agar menghasilkan buah yang baik dan berkualitas. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah selama ini kita menjadi tempat pesemaian yang baik lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat tingkah laku kita yang mencerminkan bahwa kita ini benar-benar anak Allah? Pertama-tama, jadilah pesemaian firman dalam keluargamu. Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita, tumbuhkanlah firman dalam keluargamu. Jadilah pesemaian firman di tempat engkau bekerja. Apapun profesi kita saat ini, Tuhan mengutus kita untuk bekerja di sana. Tumbuhkanlah benih Injil, firman Tuhan di tempat pekerjaanmu. Jadilah pesemaian firman dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Apapun peran kita dalam pelayanan sekarang ini, selaku pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan apapun pelayanan yang kita angkat saat ini, tumbuhkanlah firman Tuhan di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, karena itu biarlah seluruh hidup kita ini akan menjadi pesemaian bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang Jumat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil persembahan kita jalankan, kita mengangkat pujian dari NKB 197, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Besarlah untungku jika Yesus milikku,
Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kelawatan-Mu, penyertaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami di minggu pagi ini. Baik kami yang beribadah di rumah, pun kami yang beribadah di gereja. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kami bersyukur firman-Mu sudah menguatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi pesemaian firman Tuhan dalam keluarga, dalam tempat pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Bapa di sorga, persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami, supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami mendoakan semua warga jemaat-Mu Tuhan, kalau ada yang sakit dalam kelemahan tubuh, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Bagi yang sudah tua dalam melanjut usia, Tuhan mengasihi, menguatkan iman percaya mereka, supaya mereka selalu beriman teguh kepada Tuhan dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayanan kami Tuhan, yang kami nyatakan di tengah-tengah pandemi ini. Ada perkunjungan majelis gereja kepada keluarga-keluarga, ada ibadah melalui virtual dari WA dan dari berbagai media-media komunikasi saat ini. Biarlah kami semua boleh mengikutinya dengan baik, dan kami boleh terus dikuatkan oleh pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada kami Tuhan. Dalam menghadapi pandemi ini, biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami yakin suatu hari nanti Tuhan akan memulihkan dunia ini dan keadaan kami semua. Terima kasih Bapa, tetaplah Engkau memberkati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan semua pribadi yang turut dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, semangat untuk tetap setia melayani Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan apapun juga. Bapa di sorga, kami semua yang telah mengambil bagian hari ini dalam pelayanan, Tuhan memberkati kami semua. Majelis gereja yang bertugas, pemain musik, kantoria, biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati setiap pelayanan yang sudah kami angkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menaungi kami, mengawal kami semua. Ampuni dosa-dosa kami, lalu terima kami yang datang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-hambamu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Amin. Kita berdiri, kita menyanyikan Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Saudara-saudara, pergilah dan biarlah seluruh hidup kita menjadi pesemaian firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama menyanyi nyanyian syukur kita dari pujian Berkat Kemurahan-Mu. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.